Tuh ampas sih kok. Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Teman-teman, pada konten kali ini kita akan membahas tips bagaimana merawat sapi yang deprok atau ngebrok, teman-teman. Nah, ini salah satu sapi kami, teman-teman, berjenis ras Limousin Dugul. Ini bakalan ya, teman-teman, berusia 18-19 bulan dengan BB sekitar 427 kilo dan memiliki tinggi 130 cm kurang lebih, teman-teman. Nah, ini kebetulan sapi ini sebenarnya sudah laku. Nah, beberapa hari ketika mau diantar, sapi ternyata ada trouble, teman-teman. Trouble-nya ini cukup mendadak, teman-teman. Jadi awalnya itu sehat walafiat, semuanya aman. Pada pagi-pagi hari ketika mau dicombor, sapi ini males berdiri. Ketika diberdirikan sama anak kandang, ternyata kakinya itu semacam kaku. Nah, setelah diajak jalan-jalan, kakinya itu seperti robot gitu jalannya, dan diseret-seret, seperti merasakan rasa nyeri seperti itu, teman-teman, terutama di kaki belakang. Dan di kaki belakang itu, di bagian lututnya terdapat kayak bengkak sedikit gitu, teman-teman. Terus nafasnya ngos-ngosan, nafsu makan turun drastis. Untuk demamnya hampir tidak ada, teman-teman. Suhu tubuhnya normal. Kemudian kami langsung memanggil paramedik atau mantri. Diagnosa mantri atau paramedik berkata bahwa di kaki belakang bagian lutut itu ada pecahnya jaringan, atau kalau bahasa Jawanya ya bengkak gitu, teman-teman. Hal ini disebabkan karena salah posisi jerum atau salah posisi tidur, atau dia melompat atau ngangkrok teman di sebelahnya, jadi salah urat, jadi tapi itu pecah gitu, teman-teman, sehingga ada cairan yang menutupi engsel-engselnya, sehingga membuat dia nyeri dan sulit bergerak. Setelah disuntik, hari keduanya malah sapinya ngebrok, teman-teman, atau deprok. Cara pertama yang harus peternak lakukan adalah ketika merawat sapi ngebrok atau deprok ini, sambil menunggu pertolongan mantri atau paramedik atau dokter hewan, usahakan perut selalu terisi, teman-teman. Meskipun tidak doyan makan, coba diloloh dengan hijauan atau jerami, atau kalau masih mau minum seperti ini, dikasih minum air atau katul atau polar. Yang penting dia perutnya isi. Setelah paramedik datang, ternyata diambil tindakan lanjutan, teman-teman. Jadi melakukan pencoblosan di bagian kaki yang bengkak dan mengeluarkan cairan-cairan yang menutupi engsel-engsel lutut. Nah, seperti itu, teman-teman, keluar cairan putih. Tentunya hal ini dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik, teman-teman, karena kalau kita sebagai peternak melakukan, takutnya lubang jarumnya itu terlalu dalam, menusuk ke tulang, nanti tambah nyeri malahan. Seperti ini, teman-teman, penampakan tindakan yang dilakukan oleh mantri atau paramedik tersebut. Ora apa-apa, malah penak nuwun. Pas santai iki. Wis mampet neh. Anggere ora pas kantongnya. Tuh ampas sih kok. Anu kok ampas kok? Untuk
Setelah dirasa cukup bersih oleh paramedik, kemudian paramedik memberi suntikan lagi penguat tulang dan juga penguat otot, teman-teman. Lalu tips selanjutnya bagi kita para peternak dalam merawat sapi ngebrok atau ndeprok, kita sibin atau kita seka bagian-bagian kaki tadi yang luka atau yang bengkak, teman-teman. Bisa menggunakan dengan air garam yang hangat. Jadi kita seka-seka di bagian-bagian yang bengkak tadi, teman-teman. Dilakukan pagi dan sore. Untuk sapinya sendiri tidak perlu diguyang, cukup diseka-seka bagian-bagian yang sakit atau di bagian-bagian persendian. Atau bagi teman-teman yang punya salep trombopop atau trombogel, juga bisa dioles-oleskan di sendi-sendi kaki yang sedang sakit. Ini mengurangi rasa nyeri, juga bisa membantu proses penyembuhan, teman-teman. Kemudian untuk tips selanjutnya, kita memberikan jamu secara berkala, teman-teman. Ini terdiri dari gula Jawa, telur, dan juga madu. Telurnya saya menggunakan telur ayam kampung, teman-teman. Untuk komposisinya, untuk sapi sebesar itu ya, saya beri gula Jawa tadi satu bulat tadi, telurnya satu, sama saya campur madu secukupnya, teman-teman. Lalu kita tempatkan dalam wadah, kita aduk bersama-sama, dan kita lolohkan pada sapi. Hal ini dilakukan untuk menambah tenaga ya, teman-teman. Karena sapi yang sakit kan biasanya makannya sedikit. Kita beri jamu itu untuk menambah tenaga, juga mempercepat daya tahan tubuhnya untuk pulih. Ini saya lolos sehari sekali, teman-teman. Setiap pagi atau setiap sore boleh. Ndok, madu, lojowo. Untuk pemberian makanan, hijauan atau jerami atau pemberian minum itu selalu rutin ya, teman-teman. Tiap 2 jam sekali atau 3 jam sekali, selama dia belum mau makan sendiri. Nanti kalau daya tahan tubuhnya sudah baik, badannya terasa baik, dia pasti makan sendiri. Kita tetap sediakan hijauan di depannya, supaya dia nanti mengumpulkan tenaga dari makanan yang dimakannya. Untuk tips selanjutnya, teman-teman, usahakan suasana kandang itu sejuk. Karena ini kan cuaca kadang panas, kadang hujan sekali doang, terus nanti panas sekali. Nah, itu mempengaruhi nafasnya. Nafas ngos-ngosan itu bisa diakali dengan cara memberi ruangan yang sejuk. Ini saya semprot-semprot keliling-keliling kandang, juga genteng-genteng saya semprotin supaya suasananya terasa sejuk. Namun di kandang tidak perlu disemprot karena nanti terlalu becek. Dan setelah kami rawat 2 hari 1 malam, masih rezeki kami, teman-teman, sapi tersebut akhirnya mau berdiri sendiri. Nah, ini tinggal masa pemulihan. Namun perlu diingat bagi teman-teman sobat ternak semuanya, jika memang kondisi sapi itu semakin memburuk, ya apa boleh buat, harus dipotong paksa. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam ini, sapi ndeprok, ngebrok, pincang, sakit, tentunya sedari awal nutrisi harus kita perhatikan, teman-teman, baik melalui makanan maupun comborannya. Nah, kebetulan kami Koboi Jaya adalah agen dari Sapipedia Mas Teguh Topo. Beliau memproduksi sentrat dan juga pelet. Bagus, teman-teman, untuk kelas-kelas penggemukan. Monggo merapat di kandang kami bagi teman-teman yang ingin mencari konsentrat Sapipedia.
Teman-teman, kembali saya ingatkan, tidak lupa Sapipedia menjawab request dari teman-teman yang merasa sapinya selalu kurus, tidak gemuk-gemuk, tidak tambah besar padahal bibitnya bagus. Ya inilah solusinya. Pakailah konsentrat Sapipedia. Di Sapipedia ada 2 macam konsentrat, yaitu yang A yang proteinnya tinggi, ini untuk menggenjot sapi-sapi yang sudah poel untuk 4 bulan panen, atau konsentrat yang B. Ini harga lebih terjangkau. Ini juga bisa untuk genjot sapi-sapi yang sudah poel, tapi ini biasanya untuk sapi-sapi yang jangka panjang kalau yang B. Nah, nanti kalau pengen lebih digenjot lagi bisa dicampur dengan pelet. Di Sapipedia juga ada pelet yang apabila dikombinasikan dengan konsentrat A itu sangat-sangat bagus, nutrisinya tinggi, proteinnya tinggi, TDN-nya juga tinggi. TDN itu daya serapnya, teman-teman. Jadi pakan itu ada yang proteinnya tinggi tapi daya serapnya rendah. Tapi kalau di Sapipedia protein tinggi, TDN tinggi, daya serapnya juga tinggi. Nah, seperti ini peletnya, pelet gemuk. Dan nanti akan saya share sekarang agen-agen resmi Sapipedia lebih dekat dengan Anda, lebih dekat dengan teman-teman. Dan nanti akan saya share agen-agen resmi Sapipedia yang terdekat dengan Anda. Silahkan disimak alamat-alamatnya.